Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 5, bertemu lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Walaupun pembelajaran kita hari ini masih dengan daring. Nah, anak-anak hebat, selama 30 menit ke depan, Ibu akan menemani kalian untuk belajar. Tak kenal, maka tak sayang. Yuk kenalan dulu. Nama Ibu adalah Restu Putri Astuti. Ibu berasal dari SDN Siwalan Kerto 1, Surabaya. Hari ini, Ibu akan menemani kalian belajar, tapi sebelumnya kalian siapkan dulu perlengkapan belajar kalian. Buku, alat tulis, serta buku tema kalian ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu anak-anak. Kita tundukkan kepala sejenak. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya, dan ilmu yang kalian terima nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Anak-anak bisa membuka buku tema kalian di halaman 21 ya. Sudah siap? Nah, untuk fokus pembelajaran, setelah pembelajaran ini selesai, Bu Restu harap anak-anak nanti dapat semakin memahami tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak dan elektronik, serta keragaman sosial budaya masyarakat. Nah, anak-anak tadi pagi sudah sarapan belum? Bagaimana? Apa sih yang kalian makan untuk sarapan tadi pagi? Nah, makanan yang kalian makan tadi pagi akan melewati organ-organ pencernaan. Apa saja ya? Yuk kita mengingat kembali. Yang pertama adalah mulut. Kemudian dari mulut, makanan akan didorong menuju kerongkongan, lalu masuk ke lambung untuk mengalami proses pencernaan makanan. Kemudian dari lambung akan menuju ke usus halus. Setelah dari usus halus, sari-sari makanan akan diserap oleh tubuh. Lalu menuju ke usus besar. Di usus besar terjadi penyerapan air. Nah, kemudian sisa-sisa makanan akan dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Anak-anak, tadi pagi kalian sudah makan dan sudah tahu tentang bagaimana proses pencernaan makanan dalam tubuh kalian. Nah, setiap kali kalian makan, ingat, anak-anak harus makan makanan sehat. Apa sih makanan sehat itu? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Jika anak-anak tidak sarapan tadi pagi, maka anak-anak akan merasa lemas, kemudian anak-anak juga akan sulit berkonsentrasi karena energi dalam tubuh kalian kurang. Lalu, makanan sehat bukan berarti makanan yang mahal ya, tapi makanan yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan zat-zat lain. Nah, untuk mendapatkan makanan sehat, manusia melakukan interaksi sosial dengan manusia yang lain serta melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Agar makanan bisa tersaji di piringmu, di rumahmu, di tempat makanmu, maka ibumu pasti berbelanja ke pasar kan? Nah, agar lebih memahami tentang interaksi sosial serta interaksi dengan lingkungan alam, yuk disimak bersama-sama. Yang pertama adalah interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu
individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, ada 3 syarat agar terjadi interaksi sosial. Yang pertama adalah adanya hubungan antara orang-orang yang berinteraksi sosial. Kemudian yang kedua adalah adanya komunikasi 2 arah atau timbal balik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga adalah adanya interaksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan bersama. Selanjutnya, contoh interaksi sosial. Anak-anak, simak gambar berikut. Anak-anak tahu ini gambar apa? Oke, yang pertama ini adalah gambar pasar, ya. Ada gambar pasar, kemudian yang kedua adalah gambar memanen ubi. Nah, anak-anak perhatikan, pada gambar yang pertama, gambar pasar, itu terjadi interaksi antara individu dengan individu, yaitu interaksi antara penjual dengan pembeli. Nah, hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam interaksi sosial tersebut ya. Jadi, penjual memperoleh keuntungan, sedangkan pembeli mendapatkan barang yang diinginkannya. Lalu untuk gambar yang kedua itu adalah interaksi antara individu dengan kelompok. Dari petani yang tidak bisa memanen sawahnya atau ladangnya sendiri, sehingga harus mempekerjakan sekelompok orang untuk membantunya memanen. Nah, petani mendapatkan bantuan, sedangkan para pekerja memperoleh upah. Nah, terjadilah interaksi sosial sehingga mempermudah terjadinya ada ubi jalar, lalu ada makanan-makanan sehat untuk sampai ke rumahmu. Bagaimana anak-anak tentang interaksi sosial? Anak-anak sudah semakin paham kan? Nah, setelah ini Bu Restu akan membahas tentang interaksi dengan lingkungan alam. Namun anak-anak biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak hebat, masih setia dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan lanjutkan dengan mempelajari interaksi dengan lingkungan alam. Nah, apa sih interaksi dengan lingkungan alam? Interaksi dengan lingkungan alam adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, anak-anak coba perhatikan contoh berikut. Anak-anak, ini gambar apa sih? Iya, ini adalah gambar seorang petani sayur, tepatnya petani kubis ya. Nah, bagaimana ya interaksi antara petani dengan lingkungan alamnya? Petani berinteraksi dengan lingkungan alamnya, yaitu sawah, kebun, dan tanaman yang ditanamnya untuk menghasilkan padi, sayur, dan buah yang ada di rumahmu. Selanjutnya, contoh yang kedua, gambar apa ini? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar nelayan yang sedang menangkap ikan. Nah, nelayan berinteraksi dengan lingkungan alam, yaitu dengan laut, untuk mencari ikan agar memperoleh ikan sebagai sumber dari makanan sehat yang ada di rumahmu. Oke, anak-anak, kalau kalian makan, jangan lupa makanan sehat itu salah satunya adalah sayuran. Di dalam buku kalian ada bacaan tentang mengenal wortel. Anak-anak sudah membacanya belum ya? Oke, jika kalian nanti sudah membacanya, kalian diskusikan. Nah, di sini Ibu akan diskusi bersama kalian. Setelah membaca tentang wortel dan mengetahui manfaatnya, bahwa ternyata wortel ini memiliki kandungan vitamin A yang tinggi dan beta karoten, serta dapat memperlancar
sistem pencernaan kalian, ya. Nah, kalian setelah membacanya akan membuat laporan pengamatan dari bacaan, meliputi judul laporan, tujuan laporan, hasil identifikasi laporan, dan kesimpulan. Kita diskusikan ya. Yang pertama adalah judul laporan. Judul laporan adalah laporan pengamatan bacaan mengenal wortel. Kemudian tujuan laporannya untuk mengetahui manfaat dari tanaman wortel, interaksi manusia, dan keragaman yang ada di dalam bacaan. Selanjutnya, hasil identifikasi. Dari bacaan tanaman wortel ini, anak-anak mengetahui bahwa ada interaksi antara manusia dengan lingkungan alamnya, manusia dengan manusia yang lain, serta interaksi keragaman yang ditemui di dalam bacaan. Nah, interaksi antara manusia dengan lingkungan alam, contohnya adalah petani yang memberi pupuk pada tanaman wortelnya. Kemudian interaksi sosial adalah interaksi antara petani dengan pemasok atau distributor. Lalu untuk keanekaragaman yang kalian temui di bacaan adalah ada berbagai macam jenis pekerjaan yang ada dalam bacaan tersebut ya. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari bacaan tentang mengenal wortel adalah wortel adalah makanan yang baik untuk kesehatan mata yang ditanam dan dipupuk oleh petani kemudian dijual ke distributor hingga sampai pada konsumen. Nah, semoga anak-anak semakin paham ya. Tadi waktu segmen pertama Ibu menjelaskan tentang interaksi sosial. Kemudian ini adalah interaksi dengan lingkungan hidup. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, yuk, Bu Restu ingin bermain dengan kalian. Bu Restu ingin menebak pikiran kalian, ya, biar seru. Nah, pertama, anak-anak duduk yang santai. Nah, sudah? Lalu, sekarang kita mulai ya permainannya. Anak-anak, Bu Restu punya angka 1 sampai dengan 10. Coba, anak-anak pasti punya angka favorit kan? Di antara angka 1 dan 10, coba kalian bayangkan dalam pikiran kalian angka favorit kalian. Pilih satu angka. Sudah? Sudah kalian pilih angkanya? Diingat-ingat dan tidak perlu dikatakan. Biar Bu Restu nanti yang menebak ya, apa yang ada dalam pikiran kalian. Tidak perlu dikatakan keras-keras. Sudah dipilih angkanya? Di antara angka 1 sampai 10, pilih satu angka. Kalau sudah, sekarang kalikan 2 angka favorit kalian tersebut. Sudah? Sudah dikalikan 2 semuanya? Sudah ketemu hasilnya? Nah, setelah kalian kalikan 2 dan ketemu hasilnya, sekarang kalian jumlahkan hasilnya dengan bilangan favorit kalian tadi. Bu Restu tunggu nih. Jangan bilang sama Bu Restu. Jangan keras-keras. Cukup ada dalam pikiran kalian. Sudah? Sudah dijumlahkan dengan angka favorit kalian? Nah, kalau sudah kalian jumlahkan dengan angka favorit kalian, hasilnya kalian bagi lagi dengan angka favorit kalian itu. Bagaimana? Ayo, Bu Restu tunggu ya. Sudah dibagi? Berapa ya hasilnya? Tunggu, jangan bilang sama Bu Restu. Bu Restu akan mencoba mengetahui hasilnya dari sini. Apakah hasilnya 3? Benar tidak? Nah, oke anak-anak hebat. Kalian sudah belajar banyak sekali ya. Namun acara ini belum selesai. Anak-anak tetap duduk manis di acara kesayangan kita. Setelah ini kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.
Anak hebat, masih setia dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, dalam segmen ini Ibu akan membahas tentang makanan sehat pengganti nasi. Jadi setiap hari kalian pasti makan nasi kan? Ternyata untuk wilayah Indonesia yang luas dengan berbagai keanekaragaman adatnya, ada yang tidak makan nasi tapi punya makanan pokok lain seperti jagung, sagu, dan lain sebagainya. Nah, jadi nasi itu bisa diganti dengan makanan lain yang sama-sama mengandung karbohidrat. Contohnya ubi, labu, sohun, kemudian ada singkong atau roti gandum. Nah, anak-anak, jika kalian tidak sempat sarapan dengan nasi, kalian bisa menggantinya dengan roti. Anak-anak, perhatikan iklan berikut. Nah, gambar apa ini? Iya, gambar singkong. Singkong adalah salah satu makanan pengganti nasi. Agar menarik, maka dibuatlah iklan. Kandungan singkong per 100 gram. Nah, apa saja ya kandungan singkong per 100 gram? Dalam iklan ini terdapat kandungan air, besi, kalsium, fosfor, kalori, karbohidrat, lemak, protein, vitamin B1, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kalimat iklan, makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Nah, dari iklan singkong berikut, tentunya anak-anak harus mengingat unsur-unsur dari iklan. Apa saja ya unsur-unsur iklan itu? Yuk kita mengingat kembali ya. Yang pertama adalah headline atau judul iklan. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembacanya. Lalu yang kedua adalah subjudul. Merupakan gambaran garis besar tentang produk dari iklan tersebut. Lalu yang ketiga, isi iklan. Biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Lalu visual yang menarik. Menggunakan foto atau gambar, sama seperti iklan yang tadi. Singkongnya punya mata dan punya tangan ya. Lalu yang terakhir adalah nama, alamat yang dapat dihubungi untuk membantu para pembaca atau orang yang melihat iklan tersebut bagaimana cara mendapatkan produknya. Dari iklan singkong yang sudah kalian lihat, kita analisis yuk bersama-sama. Kalian bisa membuka buku tema kalian dan dijawab bersama dengan Bu Restu. Yang pertama adalah kalimat iklan. Nah, dari gambar singkong tadi, kalimat iklannya yang mana ya? Iya, benar sekali. Kalimat iklannya adalah makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Lalu selanjutnya kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah singkong dan nasi. Yang terakhir kita observasi nih gambarnya. Kita observasi di dalam iklan singkong tadi, gambar singkong sesuai dengan informasi kandungan zat yang ada di dalamnya. Nah, anak-anak, ada berbagai macam makanan pengganti nasi. Begitu juga dengan adat istiadat di Indonesia. Salah satunya adalah pesona Tanah Toraja. Semoga suatu saat nanti kita bisa ke sana ya, jalan-jalan ke Tanah Toraja. Kita baca yuk bersama bacaan tentang pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik serta sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budaya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantar sanak keluarga yang telah meninggal ke alam baka.
Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Nah, anak-anak, ternyata kalau di Tanah Toraja upacara kematian justru malah dirayakan. Apakah sama dengan di tempatmu atau mungkin adat istiadatnya berbeda? Nah, dari keragaman budaya dan adat istiadat tersebut, ingat, semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, bahwa walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Anak-anak hebat, kalian tadi sudah mempelajari tentang interaksi sosial, interaksi dengan lingkungan hidup, serta sudah mempelajari iklan dan adat istiadat. Sekarang, yuk kita simpulkan bersama-sama. Yang sudah kita pelajari tadi, yang pertama adalah interaksi manusia untuk memperoleh makanan sehat, yaitu dengan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam. Yang kedua adalah unsur iklan. Anak-anak ingat apa saja tadi unsur iklan? Ya, yang pertama ada subjudul, isi, visual, dan bagaimana cara mendapatkan barang tersebut. Lalu yang ketiga ada keanekaragaman adat. Interaksi sosial bisa terjadi pada berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Nah, oleh karenanya diperlukan rasa toleransi serta tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Oke, anak-anak hebat, karena kalian sudah belajar, sekarang jangan lupa ada penugasan. Nah, anak-anak perhatikan ada 2 gambar iklan layanan masyarakat. Nah, anak-anak nanti perhatikan dalam buku kalian, lalu kalian isikan, kalian analisis kalimat iklannya, kemudian kata kunci dari iklan layanan masyarakat tersebut, serta bagaimana gambar tersebut sesuai atau tidak dengan iklan yang ditampilkan. Oke, terima kasih anak-anak hebat sudah menyimak dari awal sampai akhir pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak senantiasa bersemangat walaupun belajar dari rumah. Kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak hebat, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa dalam pembelajaran yang lain. Tetap dalam acara kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Bye.